jangan bela-belain dia ya. Mana gelangnya? Kalungnya, kalungnya. Cepat sepatu. Maafin saya ya, Bu. Itu kalung. Saya Aduh, itu sepatu jangan dibawa tuh, kasihan. Buka ini, buka. Iya. Kamu bukain. Ya ibu bukain sendiri. Saya megangin, kamu pegang. Iya. Ini pegang. Kamu juga belain dia. Marah-marah. Kenapa sih Siti kamu masih bohong begini sih? Hah? maaf Mas Uya. Kenapa? Mulai sekarang kamu saya kenapa? pecat. Emang salah Siti apa ya, Bu? Saya kan cuma mau cari jodoh aja. Kamu cari jodoh nggak apa-apa. Tapi caranya, kamu harusnya bilang dong sama saya kalau mau pakai baju barang-barang ini. Kalau saya bilang juga Ibu pasti nggak bakal izinin kan? Ya jelas lah, ini baju anak saya, masa dipakai kamu? Pikir dong pakai otak kamu. Mas Uya, emang apa salahnya? Kalau saya ART, saya kan juga mau cari jodoh. Iya nggak salah. Semua di sini berhak cari jodoh. Mau ART, tukang somai, tukang cilok, direktur. Iya, tapi kamu nggak mesti bohong. Mas Uya, saya malu saya nggak jadi ikut aja ya Mas. Saya nggak boleh izin begitu. Pulang duluan aja. Mau kemana kamu? Kamu masih ada kasbon sama saya. Enak aja kamu main kabur. Hah? Masih ada kasbon? Oke. Iya, Apa masih ya? ada utang. Kenapa? Tigor kayaknya melihat sesuatu nih. Ini ada yang aneh, Om. Tatapan bapak ini sama anak ini. Aneh kenapa? Mas, saya mau izin pamit aja. Tunggu dulu. Kenapa kok kamu ketakutan malah justru? Ada apa, Tigor? Siti itu ketakutan bukan karena dia ngerasa bersalah memakai barang-barang tersebut. Kelihatannya ada yang ditutupin ini. Kenapa ya Bapak lebih gelisah ketika saya berbicara seperti itu? Enggak, cuman saya kasihan aja sama Siti. Kalau pakaiannya dicopot begini, maaf Mas. Kalau saya lihat di sini Siti ada perasaan yang akan diselamatkan Siti. Maksudnya? Oke, Siti mungkin bisa duduk di sini. Kita relaksasi. Kenapa Siti nangis begitu? Kenapa nangis begitu Siti? Enggak apa-apa. Ya duduk kayak sini, duduk. Siti ini kayaknya memang dia bilang ada rasa yang ingin dia selamatkan. Iya, Mas. Tapi Siti ini tidak bersalah. Dia tidak bersalah di sini. Nah. Kelihatannya dia korban. Korban. Silakan, saya penasaran justru nih. Boleh pinjam kipas angin? Dan bapaknya gelisah malah. Kenapa kamu? Oke, fokus dulu Siti ke mukanya. Sekarang diputar dulu di sekitaran muka. Oke, rasakan kembali hembusan angin dari kipas tersebut membuat kamu lebih nyaman, lebih rileks. Dan hilangkan atau kurangi segala sesuatu kesedihan yang kamu rasakan dalam hati kamu, dalam perasaan kamu. Dan biarkan bersamaan dengan hembusan angin tersebut membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, atur nafasnya senyaman mungkin dan serileks mungkin. Diputar lagi di sekitaran muka dan biarkan kirimkan gelombang relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki bersumber dari kipas angin tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks. Dan apapun yang terjadi pada hitungan ketiga kamu akan menjawab pertanyaan apapun yang terjadi. Akses ke informasi 1, 2, dan Oke, Siti, kenapa kamu berbohong Siti? Saya cuman pengen punya kehidupan yang lebih layak aja, Mas. Saya capek kerja jadi pembantu terus. Saya juga pengen punya suami yang kaya dan bisa jadikan saya seperti seorang ratu. Emang salah saya ya, Mas? Kalau orang miskin seperti saya dapetin suami yang ganteng dan kaya. Nggak salah. Lagian, saya juga udah nggak tahan, Mas. Kerja di rumah Ibu Nina. Orangnya jorok, Mas. Tidur masih suka ngompol. Jadi tiap hari saya kerjanya jemurin kasur aja. Oh. Dan satu lagi yang bikin saya nggak betah, saya diomelin sama mereka terus, Mas. Suaminya Ibu Nina, Pak Rudi, malam-malam
sering ke kamar saya. Itu bohong. Siti, kamu bohong kan? Tenang dulu, tenang. Direlaksasi dia. Terus lanjut. Saya di Mas. Saya di Saya mau teriak, tapi saya nggak bisa, Mas. Apalagi dia saya. Makanya saya nggak mau jadi pembantu, Mas. Karena saya suka dilecehin terus. Saya pengen punya hidup yang layak, Mas. Emang salah ya kalau saya punya suami yang kaya dan hidupnya enak. Oke. Ya udah. Oke. Kalau gitu, Bi, silakan sadarin, Bi. Oke, tarik dulu napasnya lewat hidung, keluarin lewat mulut. Oke, apapun yang kamu rasakan sekarang, biarkan kamu berdamai dengan diri kamu, menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan Mulai sebagainya. sekarang kamu ya, Kembali ke dalam. semua fasilitas saya cabut dan kunci mobil taruh di rumah. Mama. Oke. Kenapa ya, Mas? Kok ibunya pergi? Iya, oke. Iya. Ya gini. Coba saya mau tanya sama kamu, jujur. Kamu itu sebetulnya namanya Ica apa Siti? Nama asli saya Ica, Mas. Jujur. Iya, nama saya Siti, Mas. Kamu sebetulnya orang kaya apa bukan? Saya cuman pembantu aja di rumah Ibu Nina. Eh, Saya nggak salah kan, Mas Uya? Saya cuma mau cari jodoh aja. Mas, maaf ya, Mas ya. Udah bikin ribut-ribut di sini. enggak. Justru kita menghargai kamu. Kita menghargai kamu udah jujur di sini. Nggak ada salahnya. Profesi kamu sebagai ART nggak salah apa-apa kok. Kamu nggak usah nangis lagi, ya? Iya, Mas Uya, makasih. Saya jadi sedih nih begini nih. Maaf ya, teman-teman semuanya. Maaf ya, kayak. Maaf ya, Mas Rudi. Maaf ya, Mas Dodi. Mas Rudi, Mas Arbi ini ya. Oke. Maaf ya, Mas Dodi. Saya cuma pembantu. Saya mau pulang aja. Maaf ya semuanya, teman-teman. Oke, sekarang kenapa Dodi? Kenapa Dodi? Saya mau kok sama Siti. Dah, serius? Ya. Yakin? Yakin, Mas. Terlepas dari pekerjaan dan masa lalu Siti, saya tahu kok dia ada sisi baiknya. Saya siap terima dia. Ikhlas apa adanya. Dan kamu juga gak marah kan kalau aku jujur? Aku cuma seorang anak tukang minyak aja. Cuma anak tukang minyak? Iya. Aku nggak apa-apa kok, asal kamu cinta dan tulus sama aku. Oh, cuma anak tukang minyak aja? Iya, Mas. Kamu terima, Siti? Karena dia mau jadi punya pacar orang suami orang kaya? Ya apa-apa, Mas, saya terima asal orangnya tulus. Walaupun anak tukang minyak? Iya, Mas. Bentar, kelihatannya ini beda. Dia ini hanya merendah, Mas Uya. Siapa yang merendah? Dia ini memang anak tukang minyak, tapi bukan tukang minyak yang bawah. Kelihatannya bapaknya punya kebun kelapa sawit.